Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Aji, masih dengan konten YouTube channel yang Muhammad Sukma Aji Pangestu. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang hasil dari presentasi kita untuk mata kuliah PKN ini dari Pak Sugeng atas tugasnya dari ganjil dan juga genap, yaitu adalah amandemen konstitusi di Jerman. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu agar video ini bisa semangatin buat diri saya sendiri dan juga orang lain. Oke, dan juga bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja untuk video kita hari ini di mata kuliah PKN. Judulnya adalah Amandemen Konstitusi di Jerman. Jackie Brown. Amandemen Konstitusi di Jerman. Konsekuensi dari doktrin amandemen konstitusi yang inkonstitusional adalah adanya pembatasan kekuasaan amandemen konstitusi. Artikel ini bermaksud untuk menjelaskan doktrin amandemen konstitusi yang inkonstitusional yang berimplementasi pada pembatasan kekuasaan amandemen konstitusi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep amandemen konstitusi yang inkonstitusional telah mendapatkan banyak perhatian dari para ahli hukum dalam bidang perbandingan hukum tata negara. Seorang akademisi di bidang hukum dan filsafat di Jerman, Vincent J. Samar, misalnya pada tahun 2008, meneliti apakah terdapat metode hukum tersendiri selain proses politik yang biasa digunakan untuk mengatasi persoalan perubahan konstitusi yang bertentangan dengan struktur dasar basic struktur dari konstitusi. Kita lanjut. Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dari amandemen konstitusi di Jerman, bahwa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan amandemen konstitusi yang institusional? Yang kedua, bagaimana peraturan dan praktik konsep amandemen konstitusi yang institusional di beberapa negara, termasuk Jerman. Dan satu lagi, apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu perubahan konstitusi institusional. Lanjut, kita lanjut ke bagian yang A, yaitu adalah teori amandemen konstitusi yang institusional. Yang pertama itu ada peristilahan dan karakteristik, di mana konstitusi tertulis atau dokumen undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi, the higher law of the land. Dalam banyak negara-negara demokrasi konstitusional di dunia, salah satunya adalah Jerman, bahwa di dalam konstitusi tertulis biasanya juga diatur aturan perubahan konstitusi. Di dalam aturan perubahan konstitusi terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah 3 perspektif amandemen konstitusi yang institusional. Secara konseptual, terdapat 3 pandangan yang menjelaskan doktrin amandemen konstitusi yang tidak konstitusional. Suatu perubahan atas konstitusi dapat dinyatakan institusional atau bertentangan dengan konstitusi dengan alasan 1. Bertentangan dengan ketentuan yang tidak diganggu gugat secara eksplisit. 2. Bertentangan dengan ketentuan yang tidak dapat diubah secara implisit. Dan yang terakhir, ketentuan hukum yang bersifat suprakonstitusional. Oke, lanjut. Peraturan dan praktik konsep amandemen konstitusi yang institusional di beberapa negara.
Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana peraturan dan praktik konsep perbatasan amandemen konstitusi di beberapa negara. Akan dijelaskan perbandingan praktik yang telah dilakukan di negara-negara lainnya. Salah satunya adalah Jerman yang telah mengadopsi konsep pembatasan amandemen konstitusi di mana pengadilan telah menyatakan berwenang untuk mengadili perkara judicial review atas amandemen konstitusi dan atau menyatakan amandemen konstitusi tidak berlaku. Adapun negara-negara yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah Jerman. Terpilihnya negara Jerman didasari atas pertimbangan bahwa di negara-negara di belahan dunia lain ini seperti Eropa, Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Yang pertama, praktik pembatasan amandemen konstitusi di Jerman. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Konstitusi Federal Jerman, Basic Law, dibentuk pada tahun 1949. Di dalam Basic Law, terdapat ketentuan yang tidak dapat diubah secara eksplisit sebagaimana diatur dalam mekanisme perubahan konstitusi yang melarang adanya amandemen terhadap prinsip federalisme, partisipasi negara bagian dalam proses legalisis atau legislasi, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 1 dan 20. Prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 1 dan 20 meliputi perlindungan terhadap hakikat dan martabat manusia atau human dignity. Apakah konstitusi berwenang menyatakan suatu amandemen konstitusi institusional? Berikutnya. Yang pertama, alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Gagasan tentang pembentukan suatu lembaga peradilan khusus yang di banyak negara kini dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide tentang constitutional review. Constitutional review di sini dimaknai sebagai kewenangan badan peradilan untuk menyatakan suatu undang-undang atau perubahan administrasi tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi. 2. Dapatkan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu amandemen konstitusi institusional. Seperti yang kita ketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi pada kesimpulan hari ini adalah adanya pembatasan kekuasaan amandemen konstitusi merupakan suatu konsekuensi logis atas doktrin amandemen konstitusi yang tidak konstitusional atau konstitusional amandemen. Pembatasan kekuasaan amandemen konstitusi bermakna bahwa kekuasaan untuk melakukan perubahan atas undang-undang dasar tidak terbatas. Kalau ada pertanyaan, silakan komen aja di video kita yang baru kita upload. Oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Jadi, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video dari saya tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Amandemen Konstitusi di Jerman. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share juga ke teman-teman kamu di sana. Oke? Mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi maupun tenggorokannya masih sakit, mohon untuk dimaafkannya sebesar-besarnya.
karena berbelajar. Oke, buat presentasi. Oke. Jadi segini aja untuk video kita kali ini, dan insya Allah nanti kita akan dilanjutkan dengan tugas-tugas yang lainnya di video-video yang kayak gini. Oke. Ya udah kalau gitu, karena waktunya sholat zuhur, jadi kita akhiri dulu untuk video kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.